Mas Mulian, apa kabar nih kalian semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja ya di masa pandemi sekarang. Hari ini tuh kita mau ngehibur kalian dengan bawain topik-topik menarik loh. Jadi pada podcast hari ini, gue sama teman-teman gue dari kelompok VESA 106 bakal bawain topik tentang korupsi nih. Pasti udah pada tahu dong tentang korupsi, tapi yang kalian harus tahu, ini tuh ada kasus terbaru di mana baru terungkap bahwa ada kasus korupsi senilai 23,7 triliun yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial loh. Dan kalian mau tahu nggak, ini tuh udah terjadi dari tahun 2013 dan baru terungkapnya itu sekarang. Nah, karena itu gue tuh mau bahas topik ini sama teman-teman gue nih. Jadi yang pertama, gue tuh sebenarnya tuh masih bingung. Kenapa sih orang-orang tuh bisa ngelakuin korupsi? Padahal mereka itu udah cukup kaya gitu loh, kasarnya itu udah berkecukupan, dan buat apa ngambil hak orang lain atau hak negara lagi. Jadi tuh gue pengen nanya teman-teman gue, menurut mereka tuh apa sih hal yang bisa dilakuin buat mencegah si korupsi ini? Coba deh Kadek, gue mau nanya nih sama lo Kadek. Kenapa ya orang-orang tuh masih bisa ngelakuin korupsi gitu? Menurut lo hal apa sih yang bisa mencegah itu? Hai, sebelumnya nama gue Kadek. Hal yang ditanyain sama Monik tuh yang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi lah tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang paling penting dan yang paling utama itu pemberatan hukum di Indonesia karena hukuman di Indonesia untuk kasus-kasus korupsi itu terbilang masih sangat lemah. Bahkan hukuman yang maling ayam aja sampai berpuluh-puluh tahun, sedangkan yang korupsi bertriliun-triliun hanya beberapa tahun. Karena, menurut gue di Indonesia itu kayak siapa orang kaya dia akan berkuasa karena, masih banyak oknum-oknum pemerintah yang masih bisa disuap, oleh para pejabat untuk, meringankan beban mereka. Bahkan, setelah, nonton beberapa, ada liputan-liputan tentang lapas itu, kasus-kasus yang koruptor-koruptor ini di lapas memiliki tempat yang istimewa, kayak itu udah sejenis kayak hotel gitu, mereka udah bisa bayar, pokoknya sangat-sangat berbeda dengan, kita para rakyat biasa. Dan juga, menurut gue dari segi sisi pemimpinnya harus berintegritas sih, kita di Indonesia harus mencetak pemimpin-pemimpin yang berintegritas agar nantinya tidak, termakan omongan kayak mau mau korupsi gitu kan, biar bisa membawa diri, menjaga diri. Nah, dengan cara kita tuh dari sejak dini, sejak kecil, seharusnya di pemerintah Indonesia itu menerapkan, kayak, pendidikan moral dan agama diperkuat agar nantinya tidak melakukan hal yang seperti itu. Hal korupsi kan sangat bejat kan, gitu. Benar Gitu aja banget sih. sih. Benar banget sih, Kadek. Kesenjangan sosial tuh di Indonesia tuh masih tinggi banget gak sih? Kayak antara masyarakat miskin dan kaya tuh masih gap-nya tuh tinggi banget loh. Nah, kalau menurut Sania sendiri, setuju banget gak sih sama Kadek? Atau ada perbedaan pendapat nih? Kalau gue sih setuju sama Kadek, cuman kalau menurut pendapat gue sih, yang pertama tuh pemerintah harus mengenali jenis korupsi. Karena kan korupsi di Indonesia tuh udah banyak terjadi ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan setiap tahunnya selalu semakin bertambah banyak dan bertambah parah. Nah, dari pengamatan gue, korupsi di Indonesia tuh kayak terjadi terlebih dahulu, barulah kayak pemerintah take action untuk membuat ataupun memperalat peraturan-peraturan yang ada. Maka dari itu pemerintah tuh harus pintar dalam menganalisa ataupun mengambil langkah yang tepat agar korupsi di Indonesia ke depannya bisa semakin berkurang. Terus yang kedua, pemerintah tuh harus menutup celah internasional karena salah satu yang menyebabkan korupsi atau dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Sehingga sangat perlu untuk pemerintah untuk memiliki sistem yang maju dan mampu untuk menghentikan transaksi yang gelap yang terjadi di masa depan Wah, nanti. gila. Itu Bagus sih dari banget gua. sih. Nah, kalau Jesslyn sendiri gimana nih? Gue udah setuju sama pendapat Kadek sama juga Sania ya. Tapi gue ada mau nambahin beberapa nih. Eh, Cara preventif menurut gue itu kayaknya memanfaatkan teknologi sistem yang udah sekarang ya. Karena sekarang kan teknologi udah sangat pesat nih. Nah, gunanya maksud gue dari manfaatin teknologi itu gimana? Maksudnya itu kayak membuat aplikasi atau enggak tuh sistem gunanya tuh buat ngelacak transaksi yang dilakukan gitu. Dan juga buat meminimalisir kesempatan untuk mereka ngelakuin korupsi. Nah, yang kedua itu supremasi hukum yang kuat. Ini sama kayak Kadek, tapi ini lebih ke hubungan kalau misalkan hukum tidak ditegakkan dengan benar,
kepercayaan masyarakat tuh udah nggak ada. Kalau misalkan udah nggak ada itu udah susah sih. Orang-orang buat pejabat-pejabat jadi lebih gampang buat korupsi karena peluangnya lebih banyak. Kayak gitu sih menurut gua. Iya sih, kayak kalau misalkan rakyat aja tuh nggak percaya sama pemerintah, gimana kita bisa maju gak sih? Kayak harusnya tuh pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat, karena bagaimanapun pemerintah itu ada untuk menyejahterakan rakyatnya kan. Nah, terus gue tuh sebenarnya agak bingung nih, korupsi itu tuh kan bisa dalam bentuk apa aja nih, tapi menurut kalian tuh selain uang, apa aja sih yang bisa dilakukan dalam aspek korupsi ini? Kalau menurut Steven gimana nih? Kalau menurut aku sih korupsi itu nggak selalu tentang uang, bisa melalui fasilitas atau jabatannya. Seperti kayak pejabat yang memasukkan anggota keluarganya untuk menjadi seorang pejabat juga. Itu terkadang sering kita temukan ya, apalagi pejabat-pejabat sekarang menjadikan jabatannya itu sebagai sumber uang atau sumber pencarian lah untuk keluarganya di keluarganya. Itu sih menurut aku. Kalau menurut Ido gimana nih, Dok? Setuju nggak nih sama Steven? Setuju sih, cuman mungkin gue tambahin sedikit ya. Kalau menurut gue Boleh. korupsi itu selain uang itu ada juga perbuatan curang. Sama seperti kayak kalau anak-anak SD, SMP gitu nyontek, itu salah satu tindakan korupsi juga. Kalau di kawasan yang udah dewasa sih curang itu ada juga, seperti kayak kontraktor kalau dia melakukan curang dalam memberi spesifikasi material jadinya diturun-turunin, itu kan membuat korupsi juga, menurunkan nilai suatu material lah. Sama selain itu juga ada juga pemerasan. Biasanya kalau yang udah punya jabatan lebih tinggi atau birokrasi segala biasanya melakukan pemerasan kepada rakyat yang lebih bawah, sehingga yang menyusahkan lah yang di bawah. Ya itu aja sih. Bener banget sih. Menurut gue juga korupsi itu bukan cuma tentang uang gitu. Banyak aspek yang bisa jadiin korupsi. Bahkan waktu aja bisa dalam kehidupan sehari-hari, kayak kita janjian tapi telat dan bikin orang nunggu yang lama, itu menurut gue juga udah termasuk korupsi gitu loh, merugikan orang lain. Nah, untuk mencegah udah, bentuknya udah. Sekarang hukumannya nih yang pantas menurut kalian. Coba gue mau tanya Mila, menurut lo tuh apa sih hukuman yang pantas buat para koruptor ini? Menurut gue ya, hukuman apa sih yang pantas buat koruptor? Tadi kan Kadek udah bahas tuh yang ada yang nyuri ayam, tapi kayak hukumannya kok kejam banget gitu kan. Parah banget sih kalau menurut gue kan. Nah, ini kalau menurut gue hukuman yang dikasih ke koruptor itu dengan hukuman orang yang jual ayam tuh kayak nggak adil banget. Karena apa? Ya karena kelihatan banget kok koruptor, ini umumnya aja ya, koruptor kok hukumannya tuh kayak nggak sepantas sama apa yang dia lakukan gitu loh. Mereka kan kalau misalnya koruptor itu jelas dari namanya, mereka tuh kebanyakan tuh nyuri uang rakyat gitu. Nah, dari opini Kadek tadi kan kayak, nggak setara banget gitu kan. Menurut gue, hukuman yang pas banget nih buat koruptor itu tuh 30 tahun penjara. Minimal deh, biar kayak, kena banget tuh, biar kena mental deh koruptornya gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, udah dengar dari Mila yang bilang kayaknya koruptor ini harus dikasih yang selama itu loh penjaranya. Kalau menurut Chris sendiri, setuju nggak sih kalau penjara itu selama itu 30 tahun loh? Kalau menurut gue itu kurang kejam ya. Kayak gimana nih? Belum sampai gerak banget sama koruptornya itu. Yeah. Menurut gue perlu kayak penjara tuh lifetime. Jadi kalau lifetime kan setengahnya dari usia tuh. Misalnya kalau lu 50 tahun kan setengah lagi 25 misalkan. Nah, terus juga sama aset pribadi atau yang telah dana misalkan yang udah dikorupsi tuh disalurkan lagi untuk masyarakat nih. Nah, jadi sang koruptor itu juga ngerasain, gimana sih ngerasain jatuh ya? Jatuhnya tuh sama susahnya. Iya benar, gitulah.
Nah, yang terakhir nih, yang paling kita tunggu-tunggu nih, coba opini dari Winston. Gimana nih Winston menurut lu nih? Sebagai pakar dari semua ini nih. Gimana nih Winston? Yes, Coba. sebagai pakar dari segala pakar. Betul, gimana nih? Gue sangat setuju sama Mila, sama Chris. Ya, Eh, ya sanksinya tuh butuh yang bikin mereka jerah. Karena kalau misalnya anggap aja sanksi yang misalnya hukum mati, kayak itu tuh menurut gue terlalu ringan, terlalu mudah gitu. Kenapa? Karena lu ibaratnya kayak lu udah nyiksa rakyat bawah, udah nyiksa gitu kan, ya udah lu hilang aja gitu. Lu nggak ngerasain konsekuensinya atau penderitaannya gitu kan. Maka dari itu kayak Mila sama Chris ngasih ide yang bikin mereka jerah itu menurut gue cukup baik gitu. Karena kayak lu ngasih asetnya, ya udah terus lu nggak ada duit lagi kan nanti. Ya lu nggak mau start over. Apalagi kan kalau kayak orang-orang koruptor pasti mereka tingkat-tingkat tinggi yang sebenarnya punya kapabilitas yang cukup tinggi kan. Jadi ya bisa nanti berkontribusi lagi lebih buat bangsa gitu sih menurut gua. Dan juga gue mau nambahin kalaupun ya. tadi apa Kenapa? Kenapa nih? dibunuh ya apa Kalau tadi hukuman mati, Mati. hukuman mati, kalau hukuman mati juga nggak sehubung dengan hak asasi manusia juga sih gitu. Setuju. bener sih. Wah, keren-keren banget nih opini-opini dari temen-temen gue satu ini. Semuanya deh, bukan satu ini. Pokoknya makasih banget buat saran-sarannya, buat opininya. Udah ngeluangin waktu buat podcast kayak gini. Oke, see you guys di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.